Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkan-Ku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Hey! Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu.
Saya udah gak sabar lagi untuk ketemu kalian. Makanya saya mau kasih tahu berita yang keren sekali. Mulai bulan September kita akan bertemu muka dengan muka di hari Minggu for our very first on-site service di tempat yang baru. Tempatnya di mana? YWCA Building, 64 Canning Road, Dhoby Ghaut. Lantai 3, Peace Room untuk kebaktian umum, Joy Room untuk kebaktian kita. Saya percaya Anda semua akan diberkati. Saya pengen sekali untuk ketemu dengan Anda face to face. Saya pengen sekali untuk menyapa Anda. Nggak lewat Zoom aja, tapi kita akan sama-sama, nggak cuma sapa-sapa, tapi menyembah Tuhan bersama-sama. Mengaminkan firman Tuhan bersama-sama. Dan juga bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus. So ajak teman Anda, ajak keluarga Anda, and I will see you at our new location in September, and I can't wait worship with you. God bless you. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel AFJ Singapura, di mana ibadah online berlangsung minggu demi minggu. Dan saya percaya Anda semua akan diberkati melalui konten-konten di YouTube ini. Saya mau ajak untuk kalian bisa like, atau bisa juga komen di setiap video yang memberkati Anda. Atau kalau mau ekstrema lagi, bisa hit share button, di mana kalian bisa bagikan konten-konten di YouTube ini untuk memberkati orang-orang lain, seperti saudara kalian, teman-teman kalian. Dan yang terakhir, setiap minggu pasti ada video terbaru. Boleh hit lonceng yang ada di YouTube page kalian masing-masing. Saya percaya Anda semua akan diperkuat, akan dibangun melalui kebenaran firman Tuhan. Thank you so much yang udah hadir di YouTube channel AFJ Singapura. God bless you. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara rasakan pada saat ini. Mungkin ada suatu badai yang besar, atau mungkin ada suatu gunung yang besar sekali depan Anda semua. Tapi satu hal yang saya percaya, apa yang firman Tuhan katakan, kalau ada iman sekecil biji sesawi, gunung akan bisa dipindahkan. Dan hari ini aku berdoa biar lagu ini menjadi lagu iman kita bersama-sama. Come on, let's sing it. I'm standing here with you near, I'm never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith, I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. You will make a way. Standing for holding on to only your word. Now I release all my fears, so I'm not afraid to say I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. You will make a way. You will make a way. Got to make a Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing
mungkin. Karena Engkaulah Tuhan yang mampu untuk mengubahkan, mampu untuk menyembuhkan, mampu untuk memulihkan bahkan negara kita Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami percaya akan kuasa-Mu, akan nama-Mu, akan keperkasaan-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Tuhan, kami gak berhenti untuk percaya, kami gak berhenti untuk berharap kepada Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami anak-anak-Mu datang ke tempat ini hanya untuk satu tujuan, yaitu mendeklarasi betapa besarnya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih akan hadirat-Mu. Kami siap untuk menerima sesuatu yang luar biasa dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan yang diberkati katakan amin. Hello, I'm Jeff Singapore. Good to see you again. Sungguh senang bisa hari ini bersama-sama dengan Anda kembali di awal bulan yang baru. Dan di bulan ini kita akan membahas tentang living in freedom atau hidup dalam kemerdekaan, merupakan tema daripada IFJF Global. Seluruh dunia kita akan membahas seputar tema tersebut, living in freedom. And truly, saya berdoa meskipun masih ada yang namanya pandemi dan di belahan dunia banyak yang namanya resesi, tetapi
Di dalam kita harus betul-betul merdeka, di dalam kita harus betul-betul secure akan panggilan kita, akan hubungan kita sama Tuhan, dan juga living in freedom dalam pemikiran kita, di dalam tindak tanduk kita, dan di dalam kita mengenal firman Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan di momen yang sangat berharga ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang melayani dari online dan juga beberapa kali ketemu on-site meskipun terbatas. Semuanya sungguh-sungguh menunjukkan dedikasi dan kecintaan akan rumah Tuhan, which is such a pleasant thing to see. Di hari ini saya juga mengumumkan bahwa hari ini saya akan berkhotbah terakhir kali kepada Anda sebagai gembala sidang dari IFGF Singapore. Setelah lewat hari ini, maka Pastor Joshua Artono akan memimpin Anda semua sebagai gembala sidang dari IFGF Singapore, dan dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik selama ini. Saya percaya bukan sesuatu yang kebetulan Tuhan mengutus dia dan keluarga untuk bisa melahirkan anak ketiganya di Singapore. Dan kedepannya saya juga percaya that the future is bright. So you're in good hands. Anda berada di dalam tangan penggembalaan yang baik, dan juga tetap ya, jarak tidak begitu jauh meskipun sekarang mungkin sulit untuk saya dan semua apostolik bisa travel, but you're always in our mind, in our prayers, dan kita akan selalu terus-menerus mengetahui apa yang sedang terjadi dengan kehidupan jemaat di FGF Singapore. So salute untuk Pastor Joshua. Kita berdoa terus ke depannya akan semakin baik. Hari ini saya akan berbicara tentang who would have ever thought. Siapa sih yang bisa memikirkan hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia. Dan it's never a coincidence. Tidak ada apapun yang kebetulan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan seringkali kita melewati kehidupan sejalan dengan waktu, dan ketika kita lihat ke belakang kita bisa berkata, look what the Lord has done. Who would have ever thought? Nggak kepikiran sama sekali bahwa itu terjadi. Dan seringkali kalau kita datang reunion, misalnya saya datang reunion SMA, SMP, dan kemudian teman-teman bilang, kamu sekarang jadi pendeta. Iya, saya sekarang jadi pendeta. Dan kemudian mereka seperti mukanya heran-heran, who would have ever thought anak ini bisa suatu hari menggembalakan jemaat. Dan di sini saya mau membuka firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat yang ke-13-14, dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi bukannya langsung jadi, tapi Tuhan ini menggunakan tangannya, pemikirannya, fokusnya ketika dia membentuk Anda dan saya dalam kandungan ibu kita. Dikatakan menenun. Jadi put extra attention ketika dia menjadikan kita di dalam kandungan ibu kita. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, wonderfully made. Dikatakan bahwa kita ini diciptakan menurut perbuatan Allah yang ajaib di dalam dia. Dan kalau dia bisa sangat detail sekali ketika dia menenun kita dalam kandungan ibu kita, apalagi dalam kehidupan Anda dan saya sekarang. Kalau di dalam kandungan saja dia bisa begitu detail, apalagi ketika kita berada di luar kandungan ibu kita. Jadi saya yakin sekali bahwa Tuhan ini betul-betul memimpin kita. Dia ini menuntun kita. Langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mempercayakan kehidupan kita ke depan dan kita melihat ke belakang, kita akan mampu berkata, who would have ever thought. Nggak kepikiran ya, bisa sampai demikian indah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di sini, kalau kita nantinya kita akan membaca firman Tuhan di Yeremia. Dan Yeremia adalah seorang nabi yang menurut saya unik sekali. Karena dia sepertinya ditaruh sama Tuhan di hard position. Dia ditaruh sama Tuhan di sebuah tempat dan situasi yang sulit sekali. Kenapa? Karena dia punya message. Bukan hanya dia punya message. He got a prophetic message. Dia punya message yang ilahi, divine message dari Tuhan. Bukan hanya untuk dia, tetapi untuk negara dia, untuk bangsa dia. Dan ketika itu terjadi, yang membuat itu sulit adalah dia memberitakan sebuah kabar buruk kepada rekan sebangsanya. Yaitu kabar ketika kamu diberikan kesempatan sama Tuhan berkali-kali untuk bertobat, tetapi kamu memilih untuk tidak bertobat, dan sekarang penghukuman akan datang, pembuangan akan datang, perampasan akan datang,
Dan kemudian kamu akan pergi ke sebuah negeri yang sangat asing sekali, dan di sana kamu tetap akan mengalami pemeliharaan Tuhan, dan pada suatu kali Tuhan akan mengembalikan engkau ke dalam tanah perjanjian. Itu message-nya dia. Dan dia ditolak oleh rekan sebangsa, ditolak oleh raja. Bahkan ketika itu dia pernah dimasukkan penjara ke dalam sebuah sumur yang kering. Dan dia juga dikenal sebagai the weeping prophet, nabi yang menangis. Karena itu dia menulis sebuah kitab lain yang disebut Ratapan, Lamentation, di mana di situ dia menangis akan keadaan bangsa Israel yang akan mengalami pembuangan, penganiayaan, dan juga penjajahan dari bangsa lain. Dan kemudian ketika itu terjadi, ketika challenge itu terjadi, Tuhan itu memberikan kepada sesuatu yang sangat visual sekali. God speaks in pictures, ya, in writing, dan kemudian dalam usaha supaya kita bisa menggambarkan apapun yang sedang dia taruh dalam kehidupan kita. Karena itu saya rasa, karena tema kita adalah living in freedom, cultivate your mind. Kita harus mampu untuk merawat pikiran kita. Isi pikiran kita dengan Kristus. Paulus mengatakan demikian. Fill your mind with Christ. Dan kemudian Roma juga berkata bahwa kita harus berubah dengan pembaharuan budi kita, the renewing of your mind. Kenapa? Karena Tuhan ini lagi mau supaya kita hidup ini mampu menggambarkan sesuatu yang ilahi. Dia akan memberikan gambaran, penglihatan. Membukakan Alkitab berkata bahwa bahkan anak-anak akan diberikan visi, penglihatan, dan orang tua akan bernubuat, begitu. Jadinya Anda dan saya harus menyiapkan pikiran kita untuk diisi dengan Kristus, karena dia siap untuk memberikan pictures. Dari sana kita akan menggambarkan, mendeskripsikan, memperkatakan apa sih yang sesungguhnya Tuhan sedang berkatakan kepada saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan bahkan di dalam gereja tempat saya melayani. Yeremia 18 dikatakan begini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. You see sesuatu yang visual, you see a demonstration, you see a picture, you see a scene. Engkau melihat sebuah action, adegan yang sedang terjadi, dan kemudian aku akan memperkatakan sesuatu kepadamu. Dia disuruh pergi untuk melihat. Dan itulah kehidupan Anda dan saya. Kita nggak bisa melihat kadang-kadang hanya di dalam kemah kita, tenda kita, tempat kita merasa secure. Tapi kadang-kadang Tuhan menyuruh kita untuk melangkah keluar. Dan ketika kita menyaksikan suatu hal, di situ dia berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Dikatakan pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan, but there's no such thing as coincidence. Nggak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan kemudian kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dan dikatakan there he was making something at the wheel. Tuhan bawa dia untuk melihat orang yang sedang making something at the wheel. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biar firman Tuhan hari ini menjadi begitu clear, sederhana, sehingga kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Dan saya rasa itu adalah karakter daripada Tuhan. He was making something at the wheel. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Mau Anda lagi senang, mau Anda lagi susah, mau Anda lagi punya tantangan, mau Anda lagi mengalami breakthrough, dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan sesuatu. He's making something at the wheel. Dan hari ini apapun keadaan Anda dan saya, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita lalui, God is doing something. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa all things to work together for good. Work together for good. Siapa yang working? Kita, memang kita bekerja, kita melakukan ini itu dengan tangan kita. But God is also working. All things work together for good for those who love God and has been called according to His purposes in Christ Jesus our Lord. So God is doing something. God is doing something. Dan hari ini apapun yang sedang Anda alami, percayakan kehidupan Anda kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Sebelum pandemi saya tepat sebelum lockdown di Indonesia, saya pergi ke Turki. Dan di Turki saya pergi ke sebuah tempat region namanya Kapadokia. Mungkin ada dari Anda yang sudah pernah ke sana. Dan Kapadokia terkenal dengan dia punya tembikar. Dia punya periuk, tepat seperti yang tadi kita baca di Yeremia 18. Saya pergi ke sebuah tempat di mana itu ada studio.
Turkish potter wheel, dan di sana dia mengambil tanah, sebongkah tanah, dikasih air, dan kemudian dia mulai menggerakkan dengan kakinya. Dan kemudian base-nya itu bergerak. Dan kemudian dia mulai bentuk, dia tambahin air lagi. Untuk awalnya kita nggak tahu dia mau bikin apa, apakah dia mau bikin mangkok, apakah dia mau bikin piring, apakah dia mau bikin asbak, kita nggak tahu. Dan kemudian dia memutar. Dan waktu pertama kita ngelihat, karena kita nggak tahu dia mau bikin apa, kita pusing juga ngelihatnya, putar, nggak jelas. Tetapi kemudian dengan sebuah gerakan yang sangat skillful, tiba-tiba dia angkat tangan dia. Zat. Tiba-tiba kita melihat satu bentuk vase. Dan kemudian dia rapikan. Kalau perlu ditambahin air lagi, dan kemudian dia buat menjadi mempunyai guratan demi guratan, sehingga membentuk pola, membentuk pattern, sesuatu yang indah. Pertama kali nggak tahu dia mau bikin apa, tetapi ketika kita melihat lebih jauh lagi, wow, he's working on the wheel. Dia sedang melakukan sesuatu. Dan saya berdoa hari ini Anda nggak putus semangat sama Tuhan. Mungkin Anda nggak tahu dia sedang melakukan apa. Mungkin Anda merasa sedang lagi pusing, kalut, muter-muter gitu aja. But ketika Tuhan bekerja, something terbentuk, something mulai kelihatan. Dan kalau kita percayakan terus kehidupan kita kepada tangannya yang ahli, maka makin lama makin indah, makin lama makin banyak detail, makin lama banyak pattern yang kita kemudian akan berkata, who would have ever thought, dari sesuatu yang berantakan ini bisa menjadi sesuatu yang indah luar biasa. Dan kemudian ayat yang keempat, dikatakan begini, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak. So it's possible. Meskipun kita bermitra dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, karena keadaan, karena respon kita, karena tingkah kita, karena karakter kita, karena attitude kita, segala sesuatu terjadi, dan kemudian ada sesuatu yang nggak sesuai dengan pengharapan, nggak sesuai dengan doa kita, nggak sesuai dengan kita punya expectation, dan kemudian something failed. Apakah bisa terjadi? Ya, bisa terjadi. Apakah mungkin orang Kristen mengalami failure? Of course. Orang Kristen bisa mengalami failure. Apakah orang Kristen ada yang doanya belum atau tidak dijawab sama Tuhan? Of course, bisa terjadi. Dan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. That in itself is the gospel. Itu aja udah kabar baik. Jadi sesuatu yang rusak, kalau kita biarkan dia kerjakan terus, kita izinkan dalam kehidupan kita nggak berhenti, kita izinkan dia terus-menerus mengulik kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Jadi kalau apapun yang Anda harapkan itu gagal, izinkan dia bekerja, karena mungkin dia punya sesuatu bentuk lain, di mana mungkin dalam kehidupan Anda itu lebih berguna untuk Anda sebetulnya. Karena di dalam dia itu kehidupan kita penuh dengan purpose, kehidupan kita penuh dengan tujuan. Not my will but yours be done. Dan kadang-kadang kita marah kalau apa yang kita harapkan, kita doakan, kita impikan itu rusak. Tapi apapun itu, bawa kembali kepada dia, karena dia bisa mengerjakan bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu? Dan saya rasa ini bukan hanya untuk orang Israel ribuan tahun yang lalu, ini firman untuk kita semuanya, FJ Singapore today. Masa sih aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Masa sih aku nggak bisa perbaiki kehidupan kamu? Masa sih aku nggak bisa perbaiki keluarga kamu? Masa sih aku nggak bisa tolong perbaiki, mengulang kembali dengan baik perusahaan kamu, usaha kamu, apapun yang dipegang dengan tanganmu? Masa sih aku nggak bisa membentuk kembali gereja? Masa sih aku nggak bisa membentuk kembali kayak grup? Masa sih aku nggak bisa membentuk kembali mimpi yang hancur? Masa sih aku nggak bisa membentuk kembali visi dari Tuhan? Masa sih? Kalau Anda di chat Anda bisa tulis, masa sih? Masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Church, never say never, you know. Banyak kan orang Kristen menghambat sendiri berkat dia dengan bilang bahwa it will never happen, never happen. Never say never, because you're not God, you don't know apa yang akan terjadi ke depannya. Maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik.
Masa aku tidak dapat bertindak kepadamu? Seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk ini, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Something messed up. Tuhan, something messed up. Karena pandemi ini, all my plans messed up. Karena pandemi ini, all my routine messed up. Tuhan, karena segala pandemi ini, all my traveling plan semuanya messed up. Bisnis, keluarga, mungkin saya pengen melayani Tuhan, saya pengen tadinya sekolah lagi, ini dan itu, dan kemudian messed up. Segala sesuatu ada yang salah. Dan kemudian kita katakan, Tuhan, but I know Engkau adalah Tuhan yang mampu memperbaiki apapun yang salah menjadi sesuatu yang berguna. I will not let it go. Aku nggak akan singkirkan, aku nggak akan hilangkan, aku akan bawa kembali kepada Engkau sebagai tukang periuk yang handal, tukang periuk yang agung. Aku adalah bejana di tanganmu, Engkau tolong lakukan apa yang Kau pandang baik. Dan kemudian ketika kita kasih sama Dia, He made it again. Dia melakukan sesuatu lagi, dia membuat sesuatu lagi dengan creativity yang luar biasa. Dia mulai menyusun apapun yang tadinya rusak. Dan Dia adalah the potter, Dia adalah orang yang paling ahli dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya mau kasih Anda encouragement, whatever happen in your life, the potter is good with good clay and bad clay. Dia baik, dia bisa melakukan apapun dengan tanah yang baik atau tanah yang buruk. Dia bisa melakukan apapun dengan orang yang baik dan dengan orang yang punya asal latar belakang yang buruk. Dia bisa melakukan apapun. Dan dia ini piawai, dia mampu, dia bisa untuk membuat sesuatu dari yang tidak ada guna menjadi sesuatu yang penuh dengan kegunaan yang dahsyat, luar biasa. Dan saya ngelihat bahwa dia gak ganti dengan tanah liat yang lain. Banyak orang bilang bahwa I gave up with my family. Kalau saya mungkin punya family yang baru, kalau mungkin saya punya istri yang baru, suami yang baru, everything will be better. Siapa bilang? Anda lihat, Tuhan gak mengganti dengan tanah yang lain, tetapi Dia mengusahakan tanah liat yang sama. Dia menggunakan ingredient yang sama. Dan kemudian Dia katakan, mau gak kamu bermitra dengan aku? Let's do this together. Dan kemudian Dia membentuk sesuatu yang baru. Dia pakai tanah liat yang sama. Dia pakai orang yang sama. Dia pakai Anda dan saya. Dia pakai usaha yang sama. Dia pakai keluarga yang sama. Dengan segala macam pengalaman yang buruk bisa menjadikan segala sesuatunya punya pengalaman yang dia pakai gereja yang sama. Sesuatu yang mungkin yang ke belakang pernah terjadi, tapi dia bisa membuat sesuatu yang baru. Why? Because He's God. Karena Dia Tuhan dan Dia mampu melakukan apa yang tidak mungkin di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan mungkin saat ini Anda bilang bahwa yang saya lihat adalah seonggok lumpur tanah liat, dan saya nggak bisa melihat sesuatu lebih dari itu. Saya nggak bisa melihat lebih dari pandemi. Saya nggak bisa mengatur strategi saya lebih dari 2021 akhir, lebih daripada awal 2022. Saya mau menunggu sampai everything's over baru saya bisa mikir. Well, kalau memang itu keadaan Anda, saya minta, saya harap Anda semua mengundang Roh Kudus untuk terus berbicara kepada Anda semua supaya Dia memberikan clarity dalam kehidupan kita semua. Mungkin Anda pernah mendengar cerita Michelangelo, seorang pemahat yang luar biasa dari Italia. Dia hidup di zaman Renaissance dan kemudian dia memahat sebuah patung yang begitu indah, dan angel, dia memahat sebuah patung malaikat, dan kemudian orang berkata, wow, hebat banget kau bisa membuat sesuatu dari bongkahan marmer yang besar yang tidak ada bentuknya, kau bisa buat menjadi sebuah patung malaikat yang dahsyat. Dan kemudian dia bilang, dari awal bongkahan ini ada, I already saw the angel. Aku sudah lihat ada malaikat di dalam situ. Aku cuman get rid of the dirt. Aku cuman potong segala bagian yang tidak ada gunanya. I only cut the dirt. Dan kemudian menjadi sesuatu yang fantastic, sesuatu yang punya nilai seni dan budaya. Dan saya rasa ketika Tuhan melihat kita, Dia melihat darah anaknya ada pada kita, kehidupan kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Dan ketika Tuhan melihat kehidupan kita, no matter how messed up kehidupan kita, meskipun mungkin kehidupan kita tanpa visi, tanpa berani bermimpi, ketika Tuhan melihat kehidupan Anda dan saya, God sees greatness in my weakness. Justru ketika kita menyerahkan kelemahan kita kepada Dia, maka kita menjadi kuat di dalamnya. Kekuatan Dia mengalir. God sees greatness in my weakness. Dan kemudian ketika kita izinkan ya, Dia memutar roda kehidupan kita.
Ketika kita izinkan dia memutar, maka di salah satu putaran itu terbentuk sesuatu yang indah. Tiba-tiba terbentuk sesuatu yang indah. Dan ketika itu terjadi, maka Anda bisa menyeret kehidupan orang lain menjadi lebih indah karena kehidupan Anda diperindah oleh Tuhan. Sekali lagi, ketika Anda mengizinkan hidup Anda diperindah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, maka Anda bisa menyeret, mengajak, meminta orang untuk menjalani kehidupan yang juga diubahkan dan diperindah oleh Tuhan karena Anda adalah orang yang patuh. Ada satu orang namanya John Newton. John Newton, orang yang jahat, hidup 800 tahun yang lalu di Inggris. Dia adalah slave ship captain. Dia adalah kapten kapal untuk perdagangan budak. Jadi kalau John Newton dia mendarat di sebuah pantai di Afrika, dia diambil orang-orang di situ dan kemudian dia angkut ke dalam kapal dia. Karena dia sangat jahat sekali di kapal dia seleksi orang yang lemah, yang kelihatannya nggak laku, dijual sebagai budak, maka dia akan buang di tengah laut sampai mereka mati tenggelam. Itu betapa jahatnya dia. Dan kemudian pada suatu kali dia bertobat, dia terima Tuhan, dan kemudian dia mengarang lagu yang hari ini begitu banyak orang masih nyanyikan sampai hari ini, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me, amazing grace. Dan kemudian dia katakan, wow, dia bertobat, dia mau terima Tuhan, dan kemudian dia mau ke gereja. Dan kemudian di Inggris dia mencoba untuk masuk gedung gereja, dan kemudian karena dia terkenal ya sebagai seorang yang sangat jahat, dia datang ke sebuah gereja, kemudian dia memperkenalkan dirinya, my name is John Newton, dan kemudian orang bertanya sama dia, you're the John Newton, kamu kapten kapal budak itu, Jonathan? Ya. Dan kemudian dia ditolak. Anda tahu, setiap minggu dia kunjungi gereja selama 7 tahun. Setiap minggu mau ikut ibadah. Tidak ada satupun gereja di Inggris yang mau menerima dia. Dia mau masuk gereja Presbyterian, Episcopalian, Baptist, semuanya dia masukin. Dan kemudian ditolak selama 7 tahun. Anda bisa bayangkan, orang mau datang ke gereja, ditolak selama 7 tahun. Sehingga dia menulis di memoir dia, John Newton, dia menulis, I'm a poor wretch, dia bilang, without friend, without home, I'm treated like a dead dog, dia katakan. Bahkan dalam salah satu tulisan dia bilang bahwa bahkan anjing mati itu lebih baik daripada keadaan saya. Dan kemudian dia ditolak kemana-mana. Dan kemudian pada suatu kali dia ketemu dengan this Anglican bishop, pendeta aliran Anglikan di Inggris. Dan kemudian dia ceritain, dan kemudian dia bilang, oh, kamu boleh datang ke gereja saya hari Minggu. Dan kemudian John Newton bilang bahwa kalau saya datang ke gereja kamu, maka gereja kamu akan tercemar. No, you come, kamu belajar, kamu ciptakan lagu, kamu bisa ikut Bible study saya, kamu bisa belajar Alkitab, kamu bisa tanya apa saja, we give you scholarship. Bahkan dia disekolahin sama that bishop from that Anglican church. Dan kemudian bishop ini berkata, because you have a story to tell. Karena kamu punya suatu cerita yang bisa kamu ceritakan kepada orang lain. Dan kemudian dia bertumbuh, dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan, dan kemudian dia ketemu sama satu orang namanya William Cowper. William Cowper merupakan a poet. Dia adalah seorang pembuat puisi yang sangat handal di Inggris, dan dia adalah datang dari satu orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan. William Cowper dia mau bunuh diri, dan kemudian dia taruh tali di dahan pohon, dan kemudian dia mau coba bunuh diri. Dia menggantung diri dia, dan kemudian dahan pohonnya patah. Dan kemudian dia pindah ke pohon yang lain, dia dengan dahan yang lebih kuat, dan kemudian dia coba gantung diri, dan kemudian dahannya kembali patah. Dan kemudian dia cari dahan pohon yang sangat besar yang tidak mungkin patah, dan kemudian dia bilang, kalau ini sampai patah lagi berarti Tuhan tidak izinkan saya untuk mati. Dan kemudian dia mau coba gantung diri, pohonnya yang sangat kuat, dan kemudian apa yang terjadi? Untuk ketiga kalinya dahan pohon itu patah, dan kemudian di situ dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan kemudian dia bersama-sama dengan sahabatnya John Newton kemana-mana pergi untuk belajar firman dan mengajar firman Tuhan. Dan kemudian dia menulis begitu banyak sonnet, hymns, and poet, puisi yang begitu banyak. Dan kemudian orang bisa terima Tuhan dan menangis karena mendengar puisi dari William Cowper. Dan kemudian pada suatu kali dia sedang jalan, dia ketemu sama satu orang namanya William Wilberforce. William Wilberforce ketemu dengan dia, dan kemudian dikenalkan ke John Newton. William Wilberforce bilang, wow, ini Inggris harus menjadi sebuah negara yang anti perbudakan. Dan kemudian William Wilberforce dia sampai masuk di dalam parlemen Inggris untuk mengusahakan supaya Anti-Slavery Act, supaya Inggris bebas dari perbudakan, bahkan ikut campur dalam perbudakan, karena dia sangat inspired dengan ceritanya John Newton. Dan kemudian dia sampai akhir hidupnya dia mengusahakan itu. Dan
Anda tahu dia meninggal, William Wilberforce meninggal, dan 2 hari setelah dia meninggal, maka Undang-Undang Anti-Slavery Act disahkan di Parlemen Inggris sampai hari ini. Dan Anda lihat, dan kemudian orang ini menjadi pahlawan tentu saja. Pahlawan yang bisa memerdekakan begitu banyak budak dari cengkraman orang-orang Inggris. Dan kemudian dia dikuburkan di Westminster Abbey. Dan kalau kita membaca cerita ini dari orang-orang yang tadinya sangat-sangat tidak punya masa depan, dari John Newton, dari William Cowper, dari William Wilberforce. Kalau kita dengar cerita ini, kita akan berkata, who would have ever thought? Siapa sih yang mengira orang ini yang party animal model William Wilberforce akhirnya bisa dikubur di gereja yang luar biasa namanya Westminster Abbey. Dan hari ini apapun keadaan Anda, saya berdoa Anda menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Anda akan melihat dirimu ke belakang dan Anda akan berkata, look what the Lord has done. Who would have ever thought? Apapun keadaan Anda hari ini, betapapun mungkin in bad shape you are, God doesn't waste anything. Dan bukan hanya God doesn't waste anything, I'm pretty sure God does not waste anyone. You, me, dan semua kita yang ada di sini. Dan dia, ketika dia berjalan dalam kehidupan kita, dia memutar roda kehidupan kita, dia akan mengubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. God will change you because He treasures you. Karena dia tahu bahwa Anda dan saya berharga di mata dia. Dan ketika dia mempersiapkan saya, ketika dia membentuk saya menjadi kuat. Dan hari ini saya mau katakan kepada Anda, apapun yang kita sedang kerjakan, izinkan dia untuk membentuk Anda menjadi makin kuat. Kalau Anda bilang, oke, aku telah lewatin pembentukan awal, oke, makin kuat di dalam dia. Karena setelah itu tembikar itu akan dibakar. Dibakar bukan untuk melemahkan tembikar itu, tapi dibakar supaya jadi kuat. Supaya nggak flimsy, supaya nggak letoy, supaya nggak lemas, tetapi punya bobot, punya prinsip. Dan di sini Anda dan saya ketika kita dalam Tuhan bukan hanya dia membentuk kita semuanya, but I am restructured to win. I am restructured to win. Demikian juga dalam keluarga. Jangan cuma asal punya keluarga, but your family, let your family be restructured sama Tuhan to win. Your company di restructure sama Tuhan to win. The church restructured to win. Dan saya ngelihat kalau itu merupakan cara kerja Tuhan. Itu merupakan keahlian dia dalam menilik kehidupan kita, mengerjakan apapun yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita lihat di Alkitab, ada satu orang gembala namanya Daud. Daud dia anak kecil biasa, dan kemudian pada suatu kali Samuel datang ke rumah Isai. Untuk Anda yang jadi orang Kristen sudah lama, Anda tahu cerita ini. Dan kemudian datanglah Samuel ke rumah Isai, dan kemudian Daud, singkat cerita, diurapi sebagai raja. Kakak-kakaknya gak senang, dan kemudian ketika dia diurapi jadi raja, pada suatu kali ayahnya menyuruh dia untuk pergi ke medan perang, untuk bawa makanan, cheese and bread untuk saudara-saudaranya, dan kemudian untuk kepala pasukan. Di sana dia mendengar Goliat lagi taunting the Israelites, lagi mengejek orang Israel, menantang. Send a man, dia bilang, kasih pahlawan kamu that we may fight together. I defile, dikatakan bahwa aku menghina Allah Israel, dikatakan begitu. Dan kemudian Daud berkata, ini orang siapa tidak bersunat, berani melawan Allah yang hidup. Dan kemudian kakaknya nggak senang, dan kemudian dia berpaling ke arah yang lain. Dan kemudian dia membunuh Goliat. Akhirnya dia menjadi menantu raja, dia menjadi jenderalnya Saul. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, Saul iri kepada dia, dan kemudian Saul mengejar dia. Dan sampailah dia di Gua Adulam, dan kemudian begitu banyak pahlawan datang kepada dia. Who would have ever thought menantu raja bisa mengalami kejadian yang begitu? Who would have ever thought seorang anak kecil penggembala domba bisa membunuh Goliat? Dan kemudian Tuhan angkat dia menjadi raja Israel Raja Yehuda di Hebron, dan kemudian raja Israel di Yerusalem. Dan kemudian dia memerintah. Dan kemudian dia punya pahlawan yang banyak, dan kemudian anaknya Absalom itu mau jadi raja, tapi itu bukannya pilihan Tuhan. Dan kemudian Absalom memberontak, dan kemudian Absalom terbunuh, dan pada akhirnya anaknya Salomo menjadi raja. Dan kemudian Salomo punya anak Rehabeam, dan kemudian ada Josafat, Asa, dan sebagainya. Turun-menurun keturunan. And who would have ever thought ada keturunan dari Daud yang Tuhan juga turut bekerja sebagai Kairos, momen di mana Yesus lahir, juru selamat lahir dari keluarga Daud. Who would have
ever thought Yesus lahir dari keluarga anak dari Yusuf dan juga dari Maria, dua-duanya adalah keturunan dari Daud. And who would have ever thought ini bisa terjadi di Bethlehem dan kemudian ngungsi ke Mesir dan kemudian balik ke Nazaret, dan kemudian pada umur 3,5 tahun Yesus ini ke Jerusalem, dan kemudian di sana dia dihukum mati, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, and he established the church. Dan kemudian dia naik ke surga, dan kemudian dia memberikan janjinya, Roh Kudus turun di ruang atas, dan kemudian who would have ever thought orang yang baru berapa bulan sebelumnya menyangkal Yesus, namanya Petrus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemudian dia berbicara, dan kemudian 3.000 orang bertobat di Yerusalem, gereja menjadi bertumbuh, mereka disukai semua orang, dan Tuhan menambahkan jumlah kepada mereka setiap hari. Who would have ever thought dari 12 orang tiba-tiba jadi 3.000 orang. Dan kemudian penganiayaan terjadi karena gereja menjadi sumber masalah buat agama Yahudi pada saat itu, sehingga gereja tersebar kemana-mana. Mereka punya satu persekutuan yang sangat kuat di Damaskus, sehingga satu orang namanya Saulus merasa perlu untuk pergi ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen. Di tengah jalan dia ketemu dengan Yesus, dan kemudian Yesus ketemu dengan dia, dan dia, kenapa engkau menganiaya aku, dan kemudian siapakah engkau Tuhan? Singkat cerita, Saulus dia bertobat, dia kemudian terima Tuhan, dan dia berubah namanya menjadi Paulus. Dia di Antioquia melayani Tuhan, dan kemudian dia pergi diutus sama Tuhan untuk ke Asia Kecil yang sekarang Turki, dan kemudian dia pada akhirnya ke Eropa. Dan kemudian pada suatu kali dia tiba di sebuah kota namanya Efesus, dan di Efesus dia bertanya kepada orang-orang di situ, apakah kamu sudah tahu siapa itu Roh Kudus? Dan kemudian mereka bilang bahwa kami nggak tahu siapa itu Roh Kudus. Dan kemudian dia ketemu dengan murid-murid. Dia tinggal di Efesus selama 3 tahun, dan kemudian dia harus pergi dari sana karena ada begitu banyak perdebatan tentang banyak orang yang nggak senang tentang kekristenan di Efesus. Tapi Tuhan taruh dia di Efesus dengan sebuah rencana. Meskipun Paulus harus pergi dari Efesus, ternyata Efesus merupakan ibu kota dari pusat-pusat perdagangan, dari 7 kota circle di sana, sehingga dari Efesus firman Tuhan bisa otomatis disebarkan di Pergamum, Tiatira, Smyrna, Philadelphia, Sardis, dan Laodikia, dan kemudian tersebar sampai ujung bumi, sehingga hari ini ada gereja di mana-mana. Dan kemudian akhirnya Paulus dia menulis surat demi surat yang sekarang kita kenal dengan nama Perjanjian Baru. Who would ever thought ada orang yang tadinya ke Damaskus mau bunuh orang Kristen, sekarang kita 2/3 dari Perjanjian Baru kita bisa baca dari tulisan dia. Who would have ever thought dari tulisan itu sekarang ada gereja, sekarang ada kita, sekarang ada FGF Singapore. Who would have ever thought? Dan kalau Tuhan bawa sejauh ini sejarahnya, saya percaya dia belum berhenti, dan dia punya begitu banyak hal yang baik di depan Anda dan saya. Dan ngomong-ngomong tentang Efesus, saya rindu kita bisa baca dari Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan di ESV translation. Dikatakan, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We should walk in them. Don't quit. We should walk in them. Ini langkah orang benar dituntun oleh Tuhan, that we should walk in them. Don't just stand there doing nothing, that we should walk in them. Dan saya rasa betul, don't avoid them. Segala macam hal yang tengah Tuhan lakukan, don't avoid them, walk in them. Karena hidup ini bukan untuk dihindari, hidup ini untuk dijalani dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya berdoa IFGF Singapore bisa menjalaninya dengan baik dan dengan penuh takut akan Tuhan. Jangan pernah takut ketika roda tembikar itu diputar. Jangan pernah takut sama sesuatu yang messy. Messy is good, karena itu merupakan potensi untuk ada kehidupan yang baru di dalam kehidupan Anda dan saya. Semua kelahiran itu messy. Nggak ada yang kelahiran anak lahir. Tanya Pastor Jos, anaknya baru lahir. Nggak ada anak baru lahir itu everything is like clean dan sebagainya. No, it's messy. But isn't that beginning dari sesuatu yang indah, wonderful? Karena itu awal daripada kehidupan manusia. Dan saya berdoa hari ini ketika kita mengangkat roti ini dalam perjamuan kudus. Ini minggu yang pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Ketika kita mengangkat roti ini, maka kita mengingat bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan menjadi messy, supaya hari ini kita bisa berkata, who would have ever thought?
Saya yang tadinya nggak kenal Tuhan, hari ini bisa kenal Tuhan. Karena tubuhnya dipecah-pecahkan, kita menjadi satu dengan Dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Who would have ever thought bahwa kesembuhan adalah hak kita? Who would have ever thought bahwa kemenangan adalah hak kita? Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini untuk tubuhmu adalah tubuh Kristus, Corpus Christi, tubuh Kristus. Dan hari ini kami akan makan dengan pengucapan syukur karena kami adalah bagian dari Engkau. Kalian adalah bagian dari tubuhmu, bagian dari kerajaanmu, bagian dari segala rancanganmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur dan berkata bahwa inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Kita semua telah ditebus dan dengan harga yang mahal, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa dimerdekakan anak, maka dia benar-benar sudah merdeka. Dan saya rasa sesuai dengan tema kita bulan ini, Living in Freedom. Saya berdoa semua ikatan dilepaskan, semua sakit penyakit disembuhkan, dan kita menerima kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan, ketika aku mengangkat cawan ini, aku mengangkat semua orang dalam lingkup pengembalaan IFJF Singapore dan semua yang menyaksikan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau, maka kami akan melihat ke belakang dan kami akan berkata, who would have ever thought, siapa yang bisa nyangka bahwa segala sesuatu yang indah ini terjadi. Kami mau terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Untuk hari ini kami diizinkan mendengarkan firman, kami diizinkan untuk berfellowship, kami diizinkan untuk mengharapkan apapun yang baik ke depannya. In Jesus name. Alright church, happy Sunday. Saya berharap bisa ketemu dalam situasi yang lebih sehat dan menyenangkan. Kita bisa ketemu muka dengan muka. Happy Sunday.